Halo, selamat berjumpa lagi. Hari ini saya akan memberikan contoh-contoh soal dari materi arus dan tegangan bolak-balik. Oke, dari yang lalu sudah ada satu contoh soal, sekarang kita ke nomor 2 ya. Oke, kita lihat di sini ada sebuah resistor ya, diketahui 900 ohm. Jadi ini diketahuinya adalah R, kemudian kapasitas kapasitornya 2,5 mikrofarad, di sini adalah C, dan induktor 0,25 Henry. Berarti ini L-nya ya. Dirangkaikan seri satu sama lain. Rangkaian dihubungkan ke sumber AC dengan tegangan maksimum. Nah, di sini berarti ini adalah Vm atau Vmax, di mana di sini adalah sama dengan VRLC-nya. Dan frekuensi sudut 400 radian per second. Ya, ini adalah omega. Oke, yang pertama diminta hitunglah reaktansi induktif, reaktansi kapasitor, dan impedansi rangkaian. Ya, oke, yang A kita lihat reaktansi induktif berarti XL itu rumusnya adalah omega dikali L. Ya, kita hitung omeganya adalah 400, sedangkan L-nya adalah 0,25. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 100 ohm. Berikutnya XC ya. 1 per omega dikali C. Berarti 1 dibagi 400 dikali 2,5 kali 10 pangkat minus 6 ya. Itu mikro ya. Maka didapat hasilnya adalah 1000 ohm. Nah, untuk impedansinya seperti apa? Kita sudah tahu impedansinya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Ya, ini ada akarnya ya. Nah, kita masukkan angkanya. Akar R-nya tadi 900 ya. 900 kuadrat ditambah 100 kurang 1000 kuadrat. Nah, kita dapat hasilnya adalah 900 akar 2 ohm. Ya, ini Z-nya atau impedansinya dari rangkaian. Kalau kita gambarkan diagramnya, ya. Ini ada sumbu seperti sumbu XY begitu ya. Nah, di sana XL-nya kita gambarkan ke atas. Di situ adalah 100, sedangkan XC-nya ke bawah ya. Ini XL, ini XC, kemudian R-nya kanan. R-nya. Ya. Nah, selisih dari XL dan XC, maka kita peroleh, nah, itu ya, kurang lebih. Nah, dengan demikian, kita dapatkan resultannya. Kalau kita tarik garis begini. Nah, itulah Z-nya. Ya, seperti itu. Oke, itu kalau kita gambarkan diagramnya, fasornya. Oke, berikutnya yang diminta pertanyaan berikutnya yang B ya. Arus maksimum dan arus efektif yang diberikan sumber.
Oke, tadi kita diketahuinya itu adalah V maksimum ya, VRLC-nya. V maksimum ini sama dengan I maksimum dikali Z ya. Jadi ini 150 akar 2 sama dengan I maksimum dikali 900 akar 2. Maka kita peroleh I maksimumnya adalah 1/6 ampere. Ya. Nah, untuk mencari nilai efektifnya, kita punya rumus adalah nilai maksimum dibagi dengan akar 2. Maka kalau kita substitusi, diperoleh 1/12 akar 2 ampere. Ya, ini kita rasionalkan ya, karena penyebutnya dalam akar, jadi kita kali akar 2 di atas bawah. Ya. Oke, ini arus maksimum dan arus efektifnya. Berikutnya yang C diminta sudut fase antara arus dan tegangan. Ya. Oke, untuk mencari sudut fase, kita pakai tan. Ya. Sama dengan, kita pakai yang ini ya. Oke, kita masukkan angkanya. 100 kurang 1000 dibagi dengan R-nya tadi 900. Nah, kita peroleh hasilnya ini 1 tannya, maka sudutnya berapa yang tannya 1, yaitu 45 derajat. Ya. Nah, kemudian yang pertanyaan berikut, mana yang lebih mendahului arus atau tegangan? Gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan antara XL dan XC, ya, ternyata di sini XC-nya lebih besar daripada XL ya. Berarti rangkaian ini bersifat kapasitif. Ya, berarti arusnya mendahului tegangan. Ya. Jadi di sini untuk rangkaian ini arusnya mendahului tegangan. Ya, ini contoh soal nomor 2. Ya, ini tadi soalnya. Ya. Jawabannya adalah ini. Baik, contoh soal ketiga. Diketahui suatu rangkaian arus bolak-balik terdiri dari hambatan murni 80 ohm, berarti ini adalah nilai R-nya ya. Induktor 0,7 Henry, berarti ini L, dan kapasitornya 1000 mikrofarad. Ini C-nya. Yang ketiganya dirangkai seri satu sama lain. Ujung-ujung rangkaian dihubungkan ke sumber arus bolak-balik dengan frekuensi 50 per Hz. Nah, di sini dikasih taunya frekuensi F ya, bukan omega ya. Oke, yang pertama tentukanlah reaktansi induktif, kapasitif, dan impedansi rangkaian. Oke, kita cari dulu omeganya ya. Nah, omega di sini kan rumusnya 2πf. Ya. Nah, dari sini kita substitusi frekuensinya 50 per pi, maka diperoleh omeganya adalah 100 radian per second. Ya. Berikutnya kita cari reaktansi induktif. Berarti XL omega kali L ya.
omeganya 100, L-nya adalah 0,7. Jadi kita dapat 70 ohm. Berikutnya adalah XC. 1 per omega kali C. Jadi 1 per omeganya 100, C-nya adalah 1000 mikrofarad. Jadi kita peroleh XC-nya adalah 10 ohm. Nah, berikutnya kita cari impedansi. Ya. Rumus impedansi adalah tadi akar dari R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Ya. Kita substitusi nilainya angkanya. R-nya adalah 80 ohm ditambah 70 kurang 10 kuadrat. Nah, maka kita peroleh nilai 100 ohm. Ya, itulah reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi rangkaian. Oke, berikutnya yang ditanya tegangan ujung-ujung kapasitor dan ujung-ujung induktor jika tegangan ujung-ujung hambatannya 160 volt. Berarti dia diketahuinya adalah VR. Ya. Nah, tegangan ujung-ujung kapasitornya berarti ini VC, ujung-ujung induktornya adalah VL. Ya. Nah, oke, dari yang diketahui dulu, VR itu 160 volt ya. Nah, kita punya persamaan VR sama dengan I dikali R. Nah, dari situ kita bisa dapat apa? Dapat arus ya. Nah, dapat arusnya adalah 2 ampere. Nah, selanjutnya berarti kalau gitu kita bisa cari VL dan VC. Kalau VL I kali XL. Nah, karena seri berarti kan arusnya sama semua ya. 2 kali XL-nya tadi 70, maka kita bisa dapat 140 volt. Kemudian VC sekarang berarti I kali XC. 2 kali 10. Hasilnya adalah 20 volt. Ya. Nah, ini sudah kita dapat tegangan pada ujung-ujung induktor dan tegangan pada ujung-ujung kapasitor. Oke, berikutnya yang C. Diminta tegangan ujung-ujung rangkaian. Ya, tegangan ujung-ujung rangkaian berarti V totalnya nih, ya. Berarti VRLC lah saya sebut ya. VRLC-nya di sana kita menggunakan rumus VR kuadrat ditambah VL kurang VC kuadrat. Nah, kita substitusi angka-angkanya. VR-nya tadi 160 kuadrat. 140 kurang 20 kuadrat. Dan kita akarkan. Diperoleh nilai 200 volt. Ya, 200 volt. Nah, ini kalau kita lihat di soal, ya, ini tegangan pada ujung-ujung hambatan 160 volt ini tidak diberitahu apakah dia nilai maksimum atau nilai efektif ya. Cuman biasanya bila tidak diberitahu nilai itu nilai maksimum, maka dia adalah nilai efektifnya. Ya. Nah, bila kita cari, ya, misalnya kita mau cari VRLC maksimumnya, maka tinggal
kita kali saja dengan akar 2. Ya. Jadi hasilnya 200 akar 2 volt. Ya, itu kalau dicari ya. Oke, pertanyaan berikut. Sudut fase antara tegangan dan arus. Jadi ini kita pakai tan ya. Tapi sama dengan XL kurang XC per R. Oke, jadi 70 kurang 10 dibagi dengan 80. Ya, ini kita mutlakkan. Hasilnya adalah 3/4. Nah, untuk tan berapa yang hasilnya 3/4? Maka V-nya adalah 37 derajat. Ya. Oke, berikutnya persamaan arus dan tegangan. Nah, di sini kalau persamaan arus dan tegangan kita membutuhkan nilai maksimum tadi. Ya, makanya kenapa di sini VRLC mas kita cari. Ya, oke. Misalkan V-nya adalah persamaannya Vmax sin omega T ya. Vmax-nya tadi kita sudah cari 200 akar 2 sin omega-nya tadi 100 ya. 100 T. Nah, inilah persamaan dari tegangan. Ya. Bagaimana dengan persamaan arusnya nih? Arusnya adalah Imax dikali sin omega T minus sudut fasenya. Ya. Kenapa minus? Karena tadi di sini XL-nya lebih besar daripada XC. Ya. Berarti arusnya dia terlambat, makanya di sini negatif. Oke. Ya, arus maksimumnya sudah cari belum? Arus maksimumnya tadi kita belum cari ya. Ini adalah arus efektifnya. Ya. Berarti tinggal dikali dengan akar 2 saja. Jadi, persamaan arusnya adalah 2 akar 2 sin 100T dikurang 37 derajat ampere. Ya, itulah persamaan tegangan dan persamaan arus dari rangkaian ini. Ya, ini kita lihat soalnya lagi. Seperti ini. Ya. Jawabannya seperti ini. Oke, contoh soal yang berikutnya. Diketahui di sini adalah suatu rangkaian seri berhambatan murni 90 ohm, maka ini adalah R-nya ya. Dan kapasitor yang tidak diberitahu dihubungkan pada tegangan bolak-balik 75 volt. Ini adalah V efektifnya ya. Berfrekuensi 100/12 pi. Ya, ini F. Kemudian arus yang mengalirnya adalah 0,5 ampere. Ini adalah I rangkaiannya, arus efektif. Tanya berapakah kapasitas kapasitor tersebut? Oke, dari diketahui di sini frekuensi, kita cari dulu frekuensi sudutnya ya. Omega sama dengan 2πf. Berarti 2pi dikali 100/12 pi. Dan diperoleh 50/3 radian per second.
Oke, berikutnya kita pakai V sama dengan I kali Z. V-nya diketahui 75 volt, arusnya 0,5. Dari sini kita bisa dapatkan impedansinya ya. Impedansinya dihitung dapat 150 ohm. Nah, di sini hanya ada hambatan dan kapasitor saja. Berarti rumus impedansinya kita bisa reduksi nih. Dari awalnya R kuadrat ditambah XL min XC, karena XL-nya tidak ada, berarti kita tinggal hanya ada XC saja. Berarti rumusnya tinggal seperti ini. Ya, kita masukkan Z-nya 150, ini kita kuadratkan aja ya. R-nya kita sudah tahu 90, tambah XC. Nah, kita peroleh nilai XC-nya adalah 120 ohm. Nah, sekarang kalau sudah tahu nih XC-nya 120 ohm, berarti kita bisa cari berapa kapasitas kapasitor itu kan? Ya, kita punya rumus XC itu adalah 1 per omega kali C. Nah, XC-nya udah ada 120, omeganya tadi 50 per 3 dikali C. Nah, kita peroleh C-nya sama dengan 1 per 2000 farad. Ya. Nah, atau kita bisa nyatakan dalam mikrofarad, berarti kita kali 10 pangkat 6 ya, menjadi 500 mikrofarad. Ini tidak selalu harus mikrofarad ya, ini bila kita ubah dalam mikrofarad. Ya, bisa juga dalam milifarad, berarti 0,5 milifarad. Ya. Oke, inilah contoh soal yang keempat. Oke, kita contoh berikutnya. Diketahui di sini suatu rangkaian seri RLC diberitahu nilai R-nya, L-nya, dan C-nya ya. Dihubungkan pada sumber arus bolak-balik yang memiliki persamaan. Nah, ini kita diketahuinya kali ini adalah persamaannya ya. Di sini diketahui V sama dengan 200 akar 2. Nah, 200 akar 2 ini adalah V maksimumnya ya. Vm atau Vmax ya. Sedangkan ini itu adalah omeganya. Jadi kita sudah tahu nilai Vmax dan omeganya ya. Oke, yang ditanya adalah tentukan daya aktif, daya semu, dan faktor dayanya. Dan dari sini kita cari dulu nilai XC-nya. Ya, XC dan XL-nya. Kalau XC berarti 1 omega dikali C ya. Jadi 1 per omeganya kita tahu tadi 10. C-nya 2500 mikro. Jadi kita peroleh nilai 40 ohm. Kemudian XL, omega dikali L, di 10 dikali 1, hasilnya adalah 10 ohm. Berikutnya kita cari impedansi dulu ya. Impedansi akar R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat dan akar. Hasilnya adalah 40 kuadrat 10 kurang 40 kuadrat. Kita hasilnya dapat 50 ohm. Nah, ini impedansinya. Nah, berikutnya kita cari nilai dari I-nya ya. I max berarti V max dibagi Z. Ya. Nah, V max-nya kita udah tadi dapat ada diketahui 200 akar 2, sedangkan Z-nya adalah 50. Maka kita peroleh di sini 4 akar 2 ampere. Nah, nilai efektifnya berarti nilai maksimumnya dibagi akar 2.
Jadi hasilnya adalah 4 ampere ya. Nah, yang ditanya tadi daya aktif disebut juga dengan daya murni ya. Berarti P murni kita punya rumus efektif kuadrat dikali R. Jadi 4 kuadrat dikali 40. Hasilnya adalah 640 watt. Kemudian daya semu. Daya semu sama dengan I efektif kuadrat dikali Z. Jadi 4 kuadrat dikali 50. Hasilnya adalah 800 watt. Ya. Nah, ini kita sudah peroleh. Terakhir, faktor daya. Faktor daya itu adalah cos sudut fasenya. Ya. Kita punya rumus cos V itu adalah R per Z. Ya. R-nya tadi sudah ada 40. Z-nya kita sudah hitung 50. Maka hasilnya adalah 4 per 5. Ya. Nah, untuk mencari cos V juga kita bisa menggunakan perbandingan P murni dengan P semu. Hasilnya juga akan sama. Ya, pasti sama. Oke. Nah, itulah contoh soal yang ada dayanya. Oke, contoh soal terakhir. Diketahui sebuah resistor 30 ohm, ini R-nya, disusun seri dengan induktor murni 2 mH. Ya, ini L dan kapasitornya adalah 20 mikrofarad. Pada frekuensi berapa akan terjadi resonansi? Ya, ini untuk resonansi keadaannya syaratnya adalah apa? XL harus sama dengan XC, itu syarat resonansi. Ya. Nah, XL kita punya rumus omega dikali L, sedangkan XC itu adalah omega dikali C. Nah, kalau kita tukar tempat, maka diperoleh omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Nah, omega sendiri adalah 2πf ya. 2πf kuadrat 1 per LC. Nah, L-nya kita sudah ada 2 mH ya. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali C-nya 20 mikrofarad. Nah, kita hitung dan diakarkan ya. Kita peroleh hasilnya adalah 10 pangkat 4 per 2. Nah, berarti frekuensinya menjadi 2500 per pi. Hertz. Ya, ini masih ada pi-nya, biarkan saja. Nah, inilah hasil frekuensi resonansinya untuk rangkaian ini. Oke, inilah contoh soal terakhir. Ya, kita sudah menyelesaikan materi tentang arus dan tegangan bolak-balik. Ya, hanya tinggal kalian perlu latihan soal dari berbagai sumber, banyak ya. Bisa kalian ambil dari buku cetak kalian. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video materi berikutnya.